Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Segala ilaha illallah wa sallallahu Muhammad abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hadirin sidang sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah barusan kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 17 Safar 1445 Hijriah kita akan sama-sama mendengarkan kajian dari Bapak Sabta dengan tema keabadian surga dan neraka. Untuk itu mari kita simak penjelasan Bapak Ustaz. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'da. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda Yung Bandung menanggapi buku yang disusun oleh Insinyur Agus Mustafa. Judul bukunya sangat menggigit sekali. Ternyata akhirat itu tidak kekal. Mungkin di antara jamaah ada yang mempunyai buku itu. Agus Mustafa. Iya, Agus Mustafa. Ternyata akhirat itu tidak kekal. Dalam buku itu dari awal bahasan hingga akhir tidak ada satupun hadis yang disajikan, melainkan dari Quran ke Quran, dari Quran ke Quran. Buku lainnya yang bestseller juga terpesona di Sidratul Muntaha. Jadi judul bukunya itu menggigit. Dan bukunya bestseller. Ternyata akhirat itu tidak kekal. Kita masuk dulu ke surat 4 ayat 93. Surat 4 itu An-Nisa, diturunkannya di Madinah. Ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Saya ulangi, surat 493. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha. Yang digarisbawahi jahannamu khalidan fiha atau kata khalidan fiha. Wa ghadiballahu alaihi
wala'anahu wa a'adda lahu azaban azima. Silakan Pak DKM artinya. An-Nisa ayat 93. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Iya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Dan siapa saja yang membunuh seorang yang beriman, yang dibunuhnya seorang saja yang beriman, muta'ammidan, dengan sengaja, bahkan direncanakan dulu. Hanya seorang saja orang yang beriman dibunuh dengan sengaja, maka balasannya dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Kholidan itu kekal, fiha, di dalam jahanam. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepada orang yang membunuh dengan sengaja seorang yang beriman. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya, maksudnya menjauhkan dari rahmatnya. Wa adalahu, dan Allah menyiapkan baginya, bagi orang yang membunuh seorang saja orang yang beriman dengan sengaja, azaban azima, siksaan yang besar. Akan tetapi penyusun buku tadi memakai dalil juga Quran. Dalam Quran itu ada firman Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Ustaz, Quran surat berapa, ayat berapa itu Ustaz? Hah? Surat berapa? Bukan Ar-Rahman, bukan? Bukan ya. Kullu man 'alaiha fan. Kullu, setiap yang, man, makhluk yang, 'alaiha, ada di muka bumi ini, fanin, fana. Semua makhluk itu fana. Wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekalah. Ar-Rahman ayat berapa Pak? 26. Ya? 26. Ya, surat 55 dibuka dulu. Ayat 26. Kita baca dulu bareng. Surat 55 26. Nama suratnya Ar-Rahman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, itu betul Pak, betul. Kulluman, silakan. Alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Silakan Bapak artinya. Ar-Rahman ayat 26-27. Semua yang ada di bumi ini akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Kullu, setiap, man, makhluk yang, alaiha, yang ada di bumi, bukan yang ada di akhirat. Alaiha,
yang berada di atas bumi fana. Kalau ayat 27-nya digabung dengan 26, tapi kalau dilepas wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekalah zat Tuhanmu yang mempunyai kemuliaan dan keagungan. Semua makhluk itu pasti binasa kecuali Allah yang kekal. Selain daripada Allah disebutnya makhluk. Makhluk kan? Karena diciptakan Allah. Surga itu diciptakan Allah kan? Neraka juga diciptakan Allah. Dan para penghuni surga atau neraka juga makhluk, karena diciptakan Allah. Menurutnya pasti berakhir suatu saat, karena makhluk. Sepertinya masuk ya. Surga diciptakan Allah, neraka diciptakan Allah, para penghuninya juga diciptakan Allah karena makhluk. Dan semua makhluk akan binasa. Yang tetap kekal hanya Allah. Kalau ayat tadi yang ada di bumi, ulangi Pak artinya Pak. Semua yang ada di Ya. semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Iya. Yang kekal itu hanya Allah saja. Selain Allah itu namanya makhluk. Dan makhluk itu semuanya akan binasa. Surga makhluk karena diciptakan Allah. Neraka makhluk karena diciptakan Allah. Para penghuninya, penghuni surga dan neraka, manusia dan jin itu juga ciptaan Allah, makhluk. Menurutnya suatu saat akan punah. Masuk kan? Secara logika masuk Bapak. Jadi tadi barang siapa orang yang membunuh seorang yang beriman, seorang saja, apalagi kalau lebih dari seorang, 6 orang katakanlah, dengan sengaja, maka balasan bagi orang yang membunuh satu orang yang beriman dengan sengaja, balasannya neraka jahanam, kholidan fiha, kekal di dalamnya. Kekalnya di dalam neraka itu berbatas atau tidak? Kita mengambil pengertiannya kekal abadi selama-lamanya. Tapi beliau penyusun buku tadi tidak kekal abadi selama-lamanya. Dengan alasan seperti tadi. Kita lihat Al-Quran surat neraka dulu ya, yang memakai kata abadan. Sudah kholidina fiha pakai abadan. Kalau tadi kholidan fiha. Lihat dulu Quran surat tujuh ayat 40.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagaimana pangkal ayatnya, Pak? Innalladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, terus la tufattahu lahum abwabus sama wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sudah sampai fi samil khiyat. Silakan Pak DKM artinya. Al-A'raf ayat 40. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Sudah. Ada dua orang, yakni satu, mereka yang mendustakan aturan-aturan Allah, merasa hebat dengan aturan bikinannya sendiri, dengan otaknya, disingkirkannya hukum aturan Allah. Wastakbaru anha, dan merasa pongah, congkak, sombong dengan aturannya tadi. Siapapun orangnya yang berkeyakinan sumber dari segala sumber hukum itu ya aturannya, bukan aturan Allah, dan merasa sombong terhadap aturan buatannya sendiri. Kadzabu bi ayatina, kalau pakai tasjid zalnya, mendustakannya itu nemen terus-terusan gitu. Hukum dirinya yang paling bagus, maka Allah tidak akan membukakan baginya pintu-pintu langit. Maksudnya doa dan amal solehnya tidak akan diterima Allah. Nanti catatan kakinya ada, Pak. Doa dan amal solehnya tidak akan diterima Allah, satu. Yang kedua, nanti ketika dicabut nyawa oleh malaikat pencabut nyawa yang namanya bukan Israel, tapi namanya malakal maut berdasarkan Quran dan hadis yang sahih. Kalau Israel itu dekat-dekat ke Israel itu, bukan tidak mungkin itu Israeliat. Nanti ruhnya dibawa oleh malaikat sampai dengan langit pertama, tidak dibukakan oleh penjaga pintu langit yang pertama. Baunya busuk dan tidak diterima, kemudian dilemparkan. Ruhnya itu orang yang kafir, yang jahat tadi, yang menolak aturan Allah dan merasa bangga, sombong dengan aturannya. Itu yang dimaksud la tufattahu lahum abwabus sama. Yang kedua, wala yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamal fi samil khayt, fi samil hiyat. Tidak akan masuk surga sehingga
unta dapat masuk ke lubang jarum. Itu kan nggak mungkin unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya kalau tidak masuk ke surga, di nerakanya kekal, tidak akan pernah masuk surga. Nerakanya berarti kekal. Satu. Yang kedua, lihat surat 78 ayat 23. Tapi nanti dibantah lagi olehnya tadi. 78 itu surat apa? Ayat 23. An-Naba ya. Ikuti saya. 78 An-Naba. Ayatnya 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Labithina fiha ahqaba. Artinya apa DKM? An-Naba ayat 23. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Mereka tinggal di sana. Di sananya lari ke ayat sebelumnya, di mana? Di neraka atau di surga? Di neraka. Neraka. Mereka akan tinggal menetap di sana ahqaba, berabad-abad lamanya. Ada yang artinya berabad-abad? HP tolong silakan. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Berabad-abad lamanya. Kalau berabad-abad lamanya, kira-kira ada ujungnya tidak? Tuh ada. Bapak muridnya Agus Mustafa tuh. Gini, kalau berabad-abad dalam jamaknya bahasa Arab, 3 abad saja sudah. 1 abad 100 tahun, 3 abad 300 tahun. Kalau kata abad jamak dalam bahasa Arab itu 300 tahun. Oke. Iya, berabad-abadnya ambil 300 tahun aja. 1 abad 100 tahun ya. Kita lihat surat 2247. Nanti tolong dihitung. Kalau 1 hari di sana 1000 tahun, 300 tahun kalikan saja. Tapi artinya mentok, berakhir juga. Pinter. Tukang insinyur tuh. Insinyur atom dia itu. Tasawuf dia. Ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yasta'jilunaka bil adabi wa la yukhlifallahu wa atau fa wa la yukhlifallahu wa'dahu. Kalimat ini wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Ibu silakan. Ibu siapa saja artinya? Dan mereka meminta kepadamu Muhammad agar azab itu disegerakan. Padahal Allah tidak akan menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Mereka dengan pongah menantang-nantang orang kafir musyrik itu kepada Rasul supaya azab Allah disegerakan.
Mana engkau Muhammad ngomong siksa Allah, turunkan segera. Wa yastajilunaka bil adzab wa la yukhlifallahu wa'dah, dan Allah tidak akan pernah menyalahi janjinya. Pada saatnya azab itu akan turun. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu sama dengan 1000 tahun. Kalau orang Yahudi dan Nasrani berkata lan tamassanan nara illa ayyamam ma'dudat, mereka berkata, Yahudi atau Nasrani, kita tidak akan disentuh oleh api neraka. Kalaupun kita disentuh api neraka, hanya beberapa hari saja yang dapat dihitung. Beberapa dalam bahasa Arab 3 hari saja, berarti 300 tahun itu. Kalau pendekatannya Qur'ani surat Al-Hajj ayat 47 tadi. Surat apa itu? Lan tamassanan nara illa ayyamam ma'dudat. Kami, kata Yahudi, kalaupun harus disentuh api neraka, lah hanya beberapa hari sajalah. Labisina fiha ahqaba, mereka akan tetap tinggal di neraka beberapa abad lamanya. Berakhir enggak? Beberapa abad lamanya berakhir tidak? Berakhir. Hanya dalam kurun waktu sangat lama sekali, tapi ujungnya berakhir. Sekarang lihat Quran yang pakai abadan. 33 suratnya ayat 64-65. Surat 33 itu surat Al-Ahzab, itu termasuk kelompok surat Madaniyah, diturunkan di Madinah. Surat 33 ayat berapa tadi? 64-65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sudah ada kata khalidina, ada abada lagi. La yajiduna waliyan wala nasira wala nasira. Pada IKM artinya Al-Ahzab ayat 64-65. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, neraka. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Ya. Ada khalidina fiha abada. Khalidina, mereka kekal, fiha, di dalam neraka sa'ir, abadan. Abadan itu abadi. Kata bahasa Sunda mah saeneng-eneng. Saeneng-eneng atau saendeng-endeng? Iya. Selama-lamanya, abadi. Iya, kekal abadi ya. Dan mereka tidak akan mendapat seorang pelindung pun dan seorang penolong pun.
Jadi ada siksa neraka itu yang pakai abadan, ada beberapa ayat. Surga pun pakai abadan. Yang neraka pakai abadan diantaranya tadi, dan surga pun yang pakai abadan ada. Lihat surga yang pakai abadan. Surat 64 ayat 9. 64 ayat 9. Biasanya hum fiha khalidun, khaliduna fiha, khalidina fiha. Tapi ini pakai abadan untuk surga, tadi untuk neraka. 64 itu surat At-Taghabun ayatnya 9. Setelah Al-Munafiqun, At-Taghabun ayat 9. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul adzim. Artinya apa? DKM dari pertama At-Taghabun ayat 9. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun, itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. pakai abadan itu surga. Kemenangan yang agung. Jadi ada yang dimasukkan neraka khalidina fiha pakai abadan neraka. Ini surga pakai khalidina fiha abadan. Untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi fungsi iman dan amal saleh itu untuk menghapuskan kesalahan atau dosa. Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi. Fungsi iman dan amal saleh itu untuk menghapuskan kesalahan atau dosa. Dengan iman dan amal saleh terhapus kesalahan dan dosanya dan dimasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya abadan selama-lamanya. Ayat yang menunjukkan kekal selama-lamanya tidak mutlak memakai kalimat khalidina fiha, walaupun pakai abadan, tidak mutlak. Begitupun di neraka. Tidak pakai khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalam neraka abadan, abadi selama-lamanya. Kata bahasa Sunda sak neng tadi. Kita lihat ayatnya. Surat 2 tidak memakai khalidina fiha abadan, tidak memang. Surat 2 ayat 167. Dua itu Al-Baqarah 167. Bagaimana pangkal ayatnya? Wa qala alladzina taba'u Surat 2 167. Wa qala alladzina waqalu waqala wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan
ummatan fanatabarru gimana tabarru fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kalimat ini kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Kalimat ini ujungnya wa ma hum bi kharijina minan nar. Ibu artinya tolong. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapatkan kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Saya minta arti yang begini. Dan mereka sekali-kali, ada sekali-kali itu. Siapa HP-nya? Dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Dan sekali-kali mereka, siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti dan yang diikuti. Hanas mah didukung, Hanas mah dicolok. Ternyata yang didukung dan dipilih itu nggak benar. Nanti ada penguasa yang curang, hianat terhadap rakyatnya, Allah mengharamkan surga baginya. Ada hadis itu, ngeri ya. Kalau tidak taubat sampai matinya penguasa itu curang, menipu rakyatnya, Allah mengharamkan surga baginya. Kalau Allah haramkan surga artinya di neraka tempatnya. Nanti hadisnya kita jelang. Bukhari nomor berapa, Muslim nomor berapa. Tapi kalau pemimpin itu jujur, adil, waduh surga balasannya itu. Imamun adil, pemimpin yang adil. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Orang-orang yang mengikuti nanti di akhirat berkata kepada orang-orang yang diikuti, kalau sekiranya Allah dapat mengembalikan kita hidup lagi ke dunia sekali lagi, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka pun sekarang berlepas tangan dari kami, katanya. Bisa kembali ke dunia sekali lagi? Nggak bisa, nggak ada ceritanya. Orang-orang yang mengikuti berkata kepada orang-orang yang didukung dan diikutinya, kalau sekiranya Allah dapat mengembalikan kami ke dunia sekali lagi, niscaya kami akan berlepas diri dari kalian semua, sebagaimana kalian pada hari ini berlepas diri dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan amal perbuatan mereka itu jadi sesalan, baik yang mengikuti maupun yang diikuti. Dan saya nggak tahu atuh, dikira yang diikuti saya itu benar, terlepas daripada tidak tahu. Kita lagi naik motor, melanggar rambu lalu lintas, ditilang. Maaf Pak Polisi, saya orang kampung, saya nggak tahu aturan lalu lintas. Oh, kamu orang kampung, ya sudah,
Aman-aman itu nggak bisa. Kalau karena kebodohan lalu tidak ditilang, nanti semua orang ngaku nggak tahu, ditilang juga. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka yang diikuti dan yang mengikuti, amal perbuatannya waktu di dunia menjadi penyesalan yang luar biasa di akhirat. Dan mereka sekali-kali tidak akan keluar dari neraka. Ya, kalau sekali-kali tidak keluar di neraka, tidak menunjukkan kekalnya. Bingung lagi kita, pemahaman sang insinyur itu gimana ya? Dan wa mahum bi kharijina minan nar, wadan ma tidaklah hum mereka bi kharijina sekali-kali akan keluar minan nar dari api neraka. Ya, tidak akan keluar itu tidak menunjukkan selama-lamanya. Jadi gimana lagi ya tuh? Ya, karena surga itu makhluk, neraka juga makhluk, benar. Surga itu makhluk, Pak. Neraka juga makhluk. Para penghuninya juga makhluk. Pokoknya selain Allah itu makhluk. Nanti kita masuk ke hadis, makanya buku itu tidak pakai hadis, sepotong pun nggak pakai hadis. Dari awal lembar pertama sampai lembar itu nggak ada hadis nongol satu pun atau sepotong pun. Coba lihat hadis Muslim nomor 2435. Nanti kematian itu, oh jangan Muslim dulu, Quran dulu. Surat 67 ayat 1. Quran dulu baru ke Muslim. Muslim catat dulu 2435. Tapi Quran didahulukan. Surat 67 Al-Mulk ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ayat 2, 1 dan 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Sudah sampai wal hayat aja. Ayat 2-nya dibacanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Silakan Pak artinya. Ayat 1 masuk, ayat 2 sepotong. Allah ayat 1. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup. Sudah. Siapa yang menciptakan mati dan hidup? Allah. Allah Al-Khaliq, pencipta. Yang diciptakannya berapa makhluk di ayat 2? Jawab dulu. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan apa? Mati dan hidup. Karena mati itu makhluk dan hidup itu makhluk, Allah telah menciptakan dua makhluk, yakni mati dan hidup. Harus berujung. Kalau makhluk harus berujung, Ibu. Ujungnya hidup apa, Bu? Mati. Hidup itu ujungnya mati. Hidup itu makhluk, harus berujung. Mati pun makhluk, harus berujung. Ujungnya hidup, mati. Ujungnya mati,
Hah? Dihidupkan kembali. Atau dibolak-balik itu. Bu, hidup itu makhluk. Karena makhluk harus punah. Ujungnya kehidupannya adalah kematian. Ujungnya mati. Balik lagi hidup. Kenapa ya? Ujungnya mati itu mati. Lihat hadis Muslim 2435. Jadi gini, Qur'annya surat 67 ayat 2 sajalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Muslim, Pak. 2435. 2435, 2435, silakan. Hadis Muslim 2435 dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah penduduk surga dimasukkan Allah ke dalam surga dan penduduk neraka dimasukkan ke neraka, maka diumumkan kepada mereka masing-masing, hai penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Hai penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Semuanya kekal di mana mereka berada. Segitu, Pak. Ya. Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, ada semua pengumuman yang diumumkan oleh malaikat disuruh Allah. Hei penduduk surga, tidak ada lagi kematian. Kalian kekal di dalamnya selama-lamanya. Penghuni surga semakin girang gembira mendengar pengumuman dari malaikat tadi. Hei penduduk neraka, tidak ada lagi kematian. Kalian kekal selamanya dalam neraka. Penduduk neraka semakin sengsara mendengar pengumuman dari malaikat karena akan kekal di dalam neraka. Kemudian kematian itu disembelih. Saya tidak bawa Tirmidzi-nya, kelupaan, dilupakan. Tulis saja dulu. Hadis riwayat Tirmidzi, Imam Tirmidzi tulis dalam Sunan Tirmidzi jilid 4 terbitan Asy-Syifa Semarang. Jadi gini, hadis Tirmidzi jilid 4 terbitan Asy-Syifa Semarang. Nanti kalau terbitannya beda, Pustaka Amani, nanti beda nomor hadisnya. Tirmidzi jilid 4 terbitan Asy-Syifa Semarang, nomor hadis 2682, 2682 dan 2683. Sudah. Yang kedua, syarah hadis qudsi. Ada buku syarah hadis qudsi. Hadis qudsi itu pakai syarah. Tulis saja syarah hadis qudsi, rujukannya halaman 828 sampai dengan 830. Jadi disiplin ilmu itu harus pakai rujukan. Syarah hadis qudsi halaman 828 sampai 830. Yang ketiga, tarjamah tafsir Ibnu Katsir. Tarjamah tafsir Ibnu Katsir jilid 4. Tarjamah tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 306 307. Halaman 306 307, terbitan GIP, Gema Insani Press, yang menerbitkannya tarjamah Ibnu Katsir. GIP, semuanya tarjam 4 jilid. Sudah ya? Karena syarah hadis qudsi tidak saya bawa, Sunan Tirmidzi tidak saya bawa, tarjamah Ibnu Katsirnya juga tidak saya bawa. Sekarang kenapa?
Hadis Tirmidzi 2682 sampai 2683, dua hadis. Jika kamu cukur fokus beda Pak. Oh bukan, beda. Kalau di HP beda pastinya. Sekarang yang Bukhari saja 1754, Bukhari nomor 1754. Nanti pertemuannya wayahna pakingan harus dibawa berat-berat juga. Gak apa-apa ada pakai mobil. Nanti syarah hadisnya dibawa, Tirmidzi jilid 4 dibawa, kemudian Ibnu Katsir jilid 4 dibawa. Insya Allah. Ingatkan saja, kalau nggak diingatkan nanti dilupakan lagi. Bukhari 1754. Jadi lamun ngaji teh kudu gumal gembol kitab. Waktu saya ngaji sama kiai, itu kitab itu di depan ditumpuk aja. Supaya rujukannya puguh. Disiplin ilmu kan harus punya rujukan. Silakan. Hadis Bukhari 1754 Ya. dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, berdirilah orang yang memberikan pengumuman. Bukan orang tuh, berdirilah malaikat. Berdirilah malaikat itu orangnya, terus berikan pengumuman. Pengumuman kepada mereka, mengucapkan, hai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Hai penghuni surga, tidak ada lagi kematian, kekal selamanya. Kemudian kematian itu dikonkretkan, dijelmakan seekor kibas besar di antara surga dan neraka. Kemudian sama malaikat disembelih. Kematiannya diwujudkan yang berupa kibas. Itu di hadis Tirmidzi. Sekarang Bukhari 1757. 1757. Betul surga dan neraka itu makhluk betul. Tapi dikekalkan oleh Allah. Dikekalkan oleh yang maha kekal. Keberatan lagi. Kalau surga itu makhluk, neraka pun makhluk, dikekalkan oleh yang maha kekal abadi, Allah. Bisa dikekalkan? Dikekalkan, betul, makhluk betul. Siapa yang mengekalkannya? Allah. Tapi nanti saya terakhir akan berikan dua ayat. Ayatnya pikiranin lah, tong mikiran ayat, mikiran api duitin baik. Da ayatnya mau jadi duit. Di pikiran mah kudu piduiteun. Silakan Pak. Hadis Bukhari 1757 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah penghuni surga masuk ke dalam surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, kematian itu dibawa dan diletakkan antara surga dan neraka. Kematian itu dibawa, tapi diwujudkan oleh dengan seekor kibas besar. Ulangi Pak, setelah penghuni surga masuk surga dan penghuni neraka masuk neraka. Setelah penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke dalam neraka, kematian itu dibawa dan diletakkan antara surga dan neraka. Lalu disembelih. Kemudian itu ada orang yang meneriakkan. Malaikat itu bukan orang, terus. Kemudian ada yang meneriakkan, hai isi surga, tidak ada lagi kematian. Hai isi neraka, tidak ada lagi kematian. Karena itu kegembiraan di isi surga bertambah dan kegembiraan yang telah ada dari kegembiraan yang telah ada. Sebaliknya isi neraka bertambah kesedihannya dari kesedihan yang telah ada. penghuni surga mendengar pengumuman itu dan dilihat oleh penghuni surga seekor kibas besar disembelih. Itu lambang kematian diwujudkan, dibawa oleh malaikat di antara surga dan neraka. Kalian tahu apakah ini? Penghuni surga dan neraka menjawab, tahu, itu kematian katanya. Disembelih. Lalu pengumuman tadi berteriak malaikat, tidak ada lagi kematian bagi penghuni surga. Wah, penghuni surga semakin girang gembira mendengar tidak ada lagi kematian, artinya mereka kekal. Penghuni neraka sebaliknya, tambah kesedihan dari kesedihan yang ada karena akan kekal di dalamnya. Kemudian ada seorang yang
paling akhir keluar dari neraka dan masuk surga, paling akhir. Setelah itu kekal abadi selamanya. Nanti hadisnya kita jelang, waktunya nggak muat, nanti kita jelang pada pertemuan berikutnya. Ingatkan saya aja, to be continued, insya Allah. Jadi neraka makhluk, betul makhluk. Surga makhluk, iya, karena diciptakan Allah. Tapi dikekalkan, surga dan neraka serta penghuninya dikekalkan oleh yang maha kekal, yakni Allah. Sebelum ditutup, saya mohon doanya dari jamaah. Istri saya habis dioperasi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, jantung. Sekarang masih di ICU, tapi alhamdulillah sudah sadar, Pak. 2 hari yang lalu dioperasinya, Pak. Masuk Hasan Sadikin, Sumon, operasi jantung. Gimana ya, dibelek bukan pasang ring, Pak. Dibelek. Apa? Dibedah? Hah? Iya. Usianya 62. Memang agak mengkhawatirkan, dokter juga bilang, tapi mudah-mudahan saja. Sekarang sudah sadar, tapi masih dalam kondisi di ICU. Untuk itu saya mohon doa dari jamaah, ikuti saya. Allahumma Rabban nas mudhibal ba'si ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru sakoma. As'alullahal azim Rabbal arshil azim ayyashfiyaha. 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 Jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup formalnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wallahu a'lamu bissawab wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, silahkan kalau ada yang hendak ditanyakan yang seputar atau di luar pokok bahasan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Pak Ustaz telah memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat kita semua dan Pak Ustaz dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Ada perlu ditanyakan Bapak-bapak, Ibu-ibu? Cukup. Jadi kalau kita lihat di buku Pak Agus Mustafa ini memang aliran sufi gitu Pak Ustaz ya. Iya. Memang dia juga telah
menulis tentang buku, ternyata Adam itu dilahirkan dan Adam tidak diusir dari surga, asal dihir ya Pak Ustaz. Iya. Demikian Bapak Ibu sekalian. Adam itu bukan manusia pertama, tapi Adam manusia pertama yang beriman. Adam bukan manusia pertama, sebelumnya ada manusia. Hanya Adam manusia pertama yang beriman. Itu nantinya. Nanti kita bahas saja tentang pengusiran Adam dan Hawa dari surga ya. Iya. Tapi kata ini bukunya sih Adam tidak diusir dari surga. Tidak diusir ya. Iya, bukunya karena Pak. Terpesona di Sidratul Muntaha, menggigit itu judulnya, bestseller bukunya. Ternyata akhirat itu tidak kekal. Jadi pada suatu saat neraka surga itu punah Pak. Punahnya sudah. Yang kekal hanya Allah saja. Dia insinyur atom. Ya, sudah. Ya, terima kasih Pak Ustaz atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan istrinya Pak Ustaz diberi kesembuhan seperti sedia. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan kita semua juga diberikan kesehatan, gitu ya, yang lagi sakit atau yang lagi ada permasalahan segera diangkat oleh Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surga seperti itu ya. Amin ya Allah. Amin. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.